Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pagi. Shalom pagi. Shalom pagi. Selamat pagi, Bang El. Pagi Om. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai berdoa pagi ini. Kita mengakhiri berarti ini ya, mengakhiri di bulan Januari. Hari ini kita akan berdoa bagi Jepara, Kudus, Pati, Donorejo, dan Tayu. Mari bersama-sama sebelumnya kita akan mendasari di dalam firman Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Satu Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hari di tahun ini kita akan mengikuti program gereja bahwa tahun-tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan di setiap gerejanya dan mungkin menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kemuliaan Tuhan itu melukiskan kemegahan dan keagungan Allah. Kemuliaan yang demikian cemerlang sehingga tidak ada manusia yang dapat melihatnya dan tetap hidup. Jadi saya membayangkan, saya mempelajari dan saya melihat apa yang di dalam firman Tuhan. Seiring dengan program gereja ini, hamba-Nya yang menyampaikan bahwa memang kemuliaan Tuhan itu lebih dan lebih lagi seakan-akan seperti yang disampaikan Bapak Pendeta kemarin itu terlalu dalam untuk diselami dan terlalu lebar kasihnya dan luar biasa. Jadi ada hal-hal yang mungkin sangat luas dan sangat megah yang kelihatannya seorang manusia tidak bisa sampai ke sana. Jadi ketika di dalam perjanjian lama itu saya menggarisbawahi bahwa kemuliaan Tuhan seolah-olah yang mengerikan. Suatu saat ketika Musa turun dari gunung itu, wajahnya begitu rupa dan bersinar dan setiap orang bahkan melihatnya itu seorang ketakutan ketika melihat kemuliaan Tuhan di sana. Di dalam perjanjian lama saya menggarisbawahi bahwa seolah-olah memang melihat kemuliaan Tuhan begitu mengerikan, begitu menurut saya. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan saya melihat bahwa hari ini kita menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Anugerah Tuhan memampukan kemuliaan Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pada dasarnya di dalam kasih karunia Tuhan memulai secara pribadi, memulai dalam segala aspek kehidupan secara pribadi kehidupan kita dari hal-hal yang sangat dasar. Bagaimana kehidupan kita bisa membawa kemuliaan Tuhan. Di perikop yang saya baca 1 Korintus 10 ayat 31 dinyatakan bahwa hal-hal yang sederhana. Perikop-perikop ini menyatakan bahwa sebelumnya bahwa mereka ini perjalanan orang-orang Israel yang benar-benar dijagai Tuhan, di dalam naungan Tuhan, di dalam awan kemuliaan Tuhan. Di malam hari dia ada tiang api yang begitu luar biasa menyelimuti mereka. Di siang hari ada tiang awan yang membuat dia bisa
tenang karena tidak terlalu panas di sana, dan mereka makan dan minum dari makanan-makanan yang diberikan Tuhan secara benar-benar nyata, secara real. Tetapi banyak hal yang terjadi di sana tidak pada sampai kepada ketetapan Tuhan di sana. Banyak orang-orang yang sempat ribuan orang bahkan tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Di situ menceritakan bahwa ada kemuliaan Tuhan yang benar-benar mereka tidak bisa terima. Dia mengalami kemuliaan Tuhan, tetapi dia tidak bisa menghadirkan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan Rasul Paulus menyatakan bahwa kemuliaan itu harus dinyatakan bagaimana secara dasar dalam setiap kehidupan kita. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, hal sekecil pun dinyatakan bahwa perkara makanan, dia menyatakan bahwa apapun segala yang kita makan itu benar-benar kudus dan tidak ada apa-apa. Tetapi kalau itu membuat batu sandungan bagi saudara-saudaramu, itu akan menjauhkan kita dari kemuliaan Tuhan. Karena apa? Banyak orang akan yang menggerutu kepada kita. Banyak orang yang akan menyatakan bahwa kok bisa ya begitu makan itu ya. Katanya orang yang mengasihi Tuhan, menjadi sandungan buat kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, mungkin pola makan, suatu kebiasaan di suatu daerah atau adat istiadat tertentu mungkin tidak apa-apa, tetapi mungkin di adat tempat lain itu mempengaruhi bagaimana menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, atas segala apa yang kita lakukan, mari kita menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana cara kita mendidik dalam keluarga kita. Jangan sampai kita dilihat orang bagaimana kita mendidik keluarga kita, mengarahkan, keluarganya Pak Yono itu kok perang terus, anaknya tidak bisa diatur. Orang melihat bagaimana kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan di sana ketika keluarga kita, pendidikan kepada anak-anak kita, pendidikan dalam keluarga kita tidak sampai bagaimana seperti yang dimaui Tuhan. Menjadi batu sandungan lagi. Dia ke gerejanya luar biasa, dia melayani Tuhannya luar biasa, tetapi ketika dia mengarahkan keluarganya, piring terbuang, suaranya keras-kerasan, bahkan tetangga sebelahnya mendengar semuanya. Bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di atas kekeliling kita? Memulai dari hal yang dasar, segala sesuatu itu harus menyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan kita mungkin, mari kita nyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Perkataan kita, bahkan kalau hari ini tangan kita, chattingan kita di dalam, bikin statusnya sindir menyindir, misalkan seperti itu. Bagaimana kita menghadirkan kemuliaan Tuhan kalau setiap kehidupan kita tidak terlihat dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari jika di bulan pertama ini kita mengakhirinya di tanggal 31 Januari ini, kita mau tetap di dalam Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas masyarakat lingkungan kita. Nama Yesus dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan lagi bukan satu perkara yang ngeri seperti perjanjian lama. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam perjanjian baru karena kasih karunia Allah, itu dinyatakan atas setiap kehidupan kita, di keluarga kita. Tidak ada yang ngeri. Membawa setiap orang kepada Tuhan, menyatakan kepada setiap orang bahwa kita benar-benar serupa dengan Kristus, dan itu nyata atas setiap kehidupan kita. Amin.